Pelantikan dan pengambilan sumpah bagi panitia pemungutan suara atau PPS ini dilakukan oleh KPU Kabupaten Bojonegoro di Gor Utama Desa Ngumpak Dalam, Kecamatan Dander, Bojonegoro, Jawa Timur. Ada 1.290 petugas PPS yang dilantik dan diambil sumpahnya. Sebelum dilantik, mereka telah lolos dalam tahapan seleksi, mulai dari administrasi, tes tulis hingga tes wawancara. KPU Bojonegoro juga mempertimbangkan pengetahuan kepemiluan, rekam jejak, dan integritas peserta. Ini PPS untuk Pilkada tahun 2024 yang pada pagi ini kita mengadakan pelantikannya. Jadi kurang lebih jadi PPS itu 430 kali 3. Iya. Pak, setelah ini kerja PPS apa Pak mungkin setelah dilantik? Ya ini dia akan menjalankan administrasi, terus sudah siap untuk persiapan sosialisasi juga, dan juga mungkin mereka akan masuk ke tahapan seperti untuk mutali. Ribuan petugas ini ditugaskan di 430 desa kelurahan sekabupaten Bojonegoro, atau artinya setiap desa terdapat 3 orang petugas PPS. Mereka nantinya akan bertugas mempersiapkan tahapan pemilu sebelum proses pemungutan suara, seperti sosialisasi, pemutakhiran data pemilih, serta sejumlah persiapan administrasi lainnya. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Dalam kontestasi Pilgub Jakarta 2024, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tak lagi mengusung Anies Baswedan. Rencananya PKS akan mengajukan kadernya sendiri, yakni Muhammad Sohibul Iman, yang saat ini menjabat sebagai Dewan Syuro PKS. Partai Keadilan Sejahtera atau PKS akan mengusung Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Muhammad Sohibul Imam sebagai bakal calon Gubernur DKI Jakarta 2024. Sohibul Imam pernah menjadi Presiden PKS periode 2015-2020. Dalam masa kepemimpinannya, Sohibul Imam berhasil menaikkan elektabilitas partai dari 8,46 juta suara di tahun 2014 menjadi 11,49 juta suara di tahun 2019. Sohibul juga memiliki karir yang mentereng, karena pernah 3 kali menjadi anggota DPR dan sempat memimpin DPR sebagai wakil ketua DPR. Sebelumnya, Presiden PKS Ahmad Sehu mengaku telah mendapatkan tawaran cawagup dari Golkar dan Koalisi Indonesia Maju (KIM) untuk mendampingi Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Anies Baswedan berencana untuk menjalin komunikasi dengan sejumlah pimpinan partai. Diskusi tidak hanya dilakukan dengan partai pendukung, tapi juga partai lain seperti Gerindra, pemirsa. Bahkan Anies berencana untuk bertemu dengan Prabowo Subianto selaku Ketua Umum Partai Gerindra. Pertemuan Anies Baswedan dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto rencananya akan dilakukan sebelum pemilihan Gubernur Kota Jakarta 2024 digelar. Tidak hanya bertemu dengan Prabowo, Anies rencananya juga akan menemui ketua partai politik lain. Kami tentu dan insya Allah akan bisa bersilaturahmi dengan pimpinan-pimpinan partai politik. Itu adalah sebuah keniscayaan, karena ini adalah sebuah proses di mana partai politik pada saat ini sedang mempertimbangkan, menakar, dan kami pada saat ini mendapatkan amanat dari PKB, tentu akan berkomunikasi, berdiskusi dengan pimpinan-pimpinan partai lain, termasuk nantinya dengan Pak Prabowo. Sementara itu, hingga kini Partai Gerindra belum memutuskan siapa sosok yang akan maju dalam Pilkada Kota Jakarta 2024. Namun, Partai Gerindra terus membangun komunikasi, tidak hanya dengan partai-partai dalam Koalisi Indonesia Maju, tetapi juga dengan partai di luar koalisi. Ya, sampai saat ini, setahu saya belum ada
pengajuan resmi atau keputusan resmi dari Koalisi Indonesia Maju soal siapa paslon gubernur ya dan wakil gubernur ya untuk yang akan diajukan dalam Pilkada Jakarta. Hingga kini 3 partai membuka peluang untuk mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon gubernur di Pilkada Jakarta. DPW PKB Jakarta telah resmi mengusung Anies setelah mantan Mendikbud ini menjalani uji kompetensi dan kelayakan di awal Juni lalu. Pengusungan ini setelah mendengarkan aspirasi dari tingkat ranting hingga DPW. Sebagai Gubernur Jakarta 2017-2022, Anies dinilai sebagai sosok yang kuat untuk kembali bertarung dalam Pilkada Jakarta 2024. Survei sejumlah lembaga juga menunjukkan elektabilitas Anies masuk di 3 besar kandidat potensial Pilkada Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Satu persatu naik dulu. Sementara itu pemirsa, Presiden terpilih sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto bertemu dengan Ketua Partai Koalisi Indonesia Maju. Pertemuan tersebut diunggah Prabowo di akun media sosial pribadinya. Namun menanggapi hal tersebut, AHY, Ketua Umum Partai Demokrat menyebutkan bahwa pertemuan tersebut bukanlah membahas masalah politik. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih, Prabowo Subianto bertemu dengan Ketua Partai Koalisi Indonesia Maju. Foto pertemuan tersebut diunggah Prabowo di akun media sosial pribadinya. Sejumlah foto menampilkan Prabowo duduk bersebelahan dengan AHY. Selain itu ada pula beberapa pimpinan yang hadir, yaitu Ketua Partai Golkar, Airlangga Hartanto, Ketua Partai Gelora Anies Mata, dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Pertemuan ini pun dikait-kaitkan dengan Pilgub Jakarta yang kian panas. Koalisi Indonesia Maju disebut-sebut akan mencalonkan Ridwan Kamil dan Kaisang Pangarep. 2 figur ini dianggap mampu mengimbangi popularitas Anies Baswedan yang sudah berikrar akan maju kembali memimpin Jakarta. Tapi Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti meluruskan kabar kata AHY dalam pertemuan para ketua umum partai dengan Prabowo tidak ada pembahasan politik. Pertemuan lebih fokus membicarakan isu kebangsaan dan kemajuan Indonesia. Ya, karena kebetulan itu ketum-ketum partai yang kebetulan juga beberapa saat ini menjadi atau bagian kabinet begitu ya. Tapi sekali lagi itu tujuannya untuk menghadiri UMM. Agus Harimurti Yudhoyono menambahkan Partai Koalisi Indonesia Maju akan mewakili pemerintahan 5 tahun mendatang sehingga harus memahami pokok-pokok pikiran Prabowo. Tim Liputan iNews melaporkan. Selain Jakarta, pemirsa, Pilkada Banten juga diramaikan tokoh-tokoh ternama. Sejumlah nama seperti mantan Wali Kota Tangerang Airin Rahmidiani, anggota DPR RI Rano Karno, hingga mantan Bupati Pandeglang 2 periode Ahmad Dimyati Natakusuma siap bersaing di bursa bakal calon gubernur Banten tahun 2024. Semarak pemilihan kepala daerah di Provinsi Banten mulai terasa. Salah satunya peserta Pilkada Banten adalah Ahmad Dimyati Natakusuma. Mantan Bupati Pandeglang 2 periode ini telah menyerahkan formulir pendaftaran bakal calon gubernur Banten ke 3 partai politik yakni PDIP, PKB, dan Partai Nasdem. Ahmad Dimyati mengaku mendapatkan dorongan dari para ulama dan tokoh masyarakat untuk maju memimpin Banten. Sementara itu, warga berharap siapapun yang akan menjadi gubernur Banten agar peduli dengan rakyat, membantu UMKM, serta menggratiskan biaya sekolah. Ya, masih dikawal Pilkada, pemirsa, Ridwan Kamil masih memuncaki bursa Pilkada Jawa Barat. Tidak hanya Jawa Barat, Ridwan Kamil juga menjadi salah satu tokoh favorit dalam Pilkada Jakarta. Sejumlah tokoh besar namanya mulai disebut-sebut akan maju dalam kontestasi Pilgub Jawa Barat. Mereka siap merebut dukungan masyarakat demi menjadi orang nomor 1 di Provinsi Jawa Barat. Nama Ridwan Kamil masih memuncaki Pilgub Jawa Barat. Pria yang akrab disapa Kang Emil ini juga memiliki kans besar untuk maju di Pilgub Jakarta. Partai Golkar, selaku partai menaungi RK, pun masih belum menentukan sikap. Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, mengaku masih menunggu hasil survei
sebelum nantinya memutuskan siapa calon gubernur Jakarta dari Partai Golkar. Golkar juga terus mempelajari rencana majunya Ridwan Kamil bersama dengan Kaisang Pangarep. Keputusan akan pasangan yang maju dalam Pilgub 2024 akan diumumkan pada Juli nanti. Jabar dan DKI masih menunggu terkait dengan survei terakhir. Pak, berarti Ridwan Kamil bakal dilempar ke Jakarta atau tetap di Jawa Barat, Pak? Kita lihat kombinasinya nanti. Pak, muncul selebaran apa Pak RK dipasangkan dengan Kaisang itu apa sebenarnya? Ya, itu masih kita pelajari seluruhnya. Di sisi lain, Partai Gerindra merekomendasikan RK maju di Pilkada Jakarta. Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, bahkan yakin Golkar dan Gerindra tidak akan berbeda sikap soal Ridwan Kamil. Gerindra juga ingin mengusung RK untuk berpasangan dengan kader internal dari Gerindra. Namun, Ridwan Kamil justru dinilai akan lebih realistis maju di Pilkada Jawa Barat, bukan di Jakarta. Ridwan Kamil dinilai nyaris tak ada lawan di Jawa Barat. Sementara di Jakarta, RK butuh kerja keras melawan Anies yang merupakan petahana. Kini publik menanti keputusan Partai Golkar terkait arena pertarungan Ridwan Kamil di Pilkada. Apakah RK bisa melenggang mudah di Jawa Barat atau harus bekerja keras melawan Anies Baswedan di Jakarta? Tim Liputan iNews laporkan. Selain Ridwan Kamil, pemirsa, Bupati Purwakarta 2006-2018, Deddy Mulyadi jadi salah satu kandidat potensial dalam Pilkada Jawa Barat. Dukungan untuk Deddy berdatangan termasuk dari salah satu kelompok relawan. Deddy Mulyadi menjadi salah satu kandidat potensial dalam Pilkada Jawa Barat di samping Ridwan Kamil. Deddy telah dilirik sejumlah partai untuk maju dalam Pilkada Jawa Barat, termasuk PDIP dan Gerindra. Meski demikian, ia merasa elektabilitasnya saat ini belum maksimal sehingga ia terus berupaya meningkatkannya dengan bertemu sejumlah lapisan masyarakat, salah satunya kelompok relawan. Berdiskusi tentang sampah. Yang pertama, tadi maggot sudah ada tapi belum masal. Kalau sangat tinggi belum lah, tapi suaranya sudah ada gitu loh. Kan kita nggak boleh menganggap diri kita paling tinggi dibanding orang lain, itu nggak boleh. Kata orang Sunda mah jumawa itu. Jadi pamali. Nah, kemudian jadi saya masih banyak kurangnya, survei saya tidak terlalu tinggi sehingga karena tidak terlalu tinggi mereka pada datang agar tiap hari bertambah ketinggiannya. Kita ini kan pemilihan gubernur itu kan ranahnya bukan ranah di DPD Jabar, tapi seluruh ranahnya adalah ranahnya DPP, gitu kan? Ranahnya di KIM. Karena ranahnya di Koalisi Indonesia Maju, koalisi segala macam ya diserahkan sepenuhnya pada KIM. Ya, pemirsa, Ridwan Kamil dan Deddy Mulyadi menjadi dua kandidat terkuat dalam Pilgub Jawa Barat. Namun, sejumlah nama lain yang dinilai potensial siap meramaikan Pilgub Jawa Barat 2024, pemirsa. Dan berikut kita saksikan bersama sejumlah survei terkait elektabilitas nama-nama dalam Pilgub Jawa Barat, pemirsa. Ya, pemirsa, berdasarkan survei dari Saifullah Mujani Research and Consulting yang dilaksanakan pada 27 Mei hingga 2 Juni pemirsa 2024 menunjukkan Ridwan Kamil ini memperoleh dengan memimpin perolehan suara pemirsa Gubernur Jawa Barat dengan perolehan 25,2% pemirsa. Dalam survei dengan pertanyaan terbuka, Ridwan Kamil ini memimpin dengan jumlah suara 25,2% suara. Selanjutnya pemirsa, Deddy Mulyadi. Ada nama Deddy Mulyadi dengan perolehan suara 16,3%, kemudian disusul dengan Bima Arya Sugiarto sebesar 1,3%, dan terakhir ada Deddy Mizwar. Nama Deddy Mizwar muncul dengan nama perolehan suara 0,9% pemirsa. Selanjutnya pemirsa, kita akan melihat nama Ridwan Kamil ini juga menempati dalam posisi teratas dalam survei simulasi semi terbuka pada 27 nama pemirsa. Ridwan Kamil di sini memperoleh 52,2% suara, kemudian disusul kembali dengan Deddy Mulyadi 28,9%, ada juga nama Deddy Mizwar 3,8%, dan terakhir ada Deddy Yusuf 1,9% pemirsa. Dan pemirsa, ini ada Ridwan Kamil dan Deddy Mulyadi menjadi dua kandidat terkuat dalam Pilgub Jawa Barat. Namun sejumlah nama lainnya yang dinilai potensial
siap meramaikan Pilgub Jawa Barat 2024 dan berikut sejumlah survei terkait elektabilitas nama-nama berikut pemirsa dalam Pilgub Jawa Barat ini. Dan Ridwan Kamil juga masih menempati urutan teratas ketika dihadapkan langsung dengan Deddy Mulyadi pemirsa. Selalu bersandingan nama Ridwan Kamil dan juga Deddy Mulyadi, kemudian disusul dengan nama tidak menjawab 1,6% pemirsa. Ya pemirsa, puluhan anggota DPD RI masa bakti 2024-2029 sepakat mendorong Lanyala melanjutkan kepemimpinannya. Sejumlah anggota DPD RI terpilih periode 2024-2029 melakukan deklarasi paket pimpinan untuk pemilihan pimpinan DPD RI pada 1 Oktober 2024 mendatang. Deklarasi tersebut mendukung 4 orang sebagai pimpinan DPD RI periode 2024 hingga 2029, yakni Lanyala Mataliti sebagai ketua, kemudian Nono Sampono, Tamsil Lindrung, dan Elviana masing-masing sebagai wakil ketua. Acara deklarasi dipimpin oleh anggota DPD RI terpilih dari Papua Barat Daya, yakni Vincent Mayor. Hadir juga sejumlah anggota DPD terpilih lainnya seperti Fahira Idris, Alfian Syah Bustami alias Komeng, serta mantan Ketua DPD RI periode 2017-2019 Osman Sabta. Dengan gaya faktornya beliau dan rebut kursi kepemimpinan di DPD. Sementara itu pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Prabu Muli, Sumatera Selatan meluncurkan maskot Situnas untuk Pilkada Serentak 2024. Acara digelar di halaman parkir City Mall dengan menghadirkan artis ibu kota pemirsa. Dan pemirsa, informasi ini juga sekaligus menutup Kawal Pilkada hari ini. Saya Pram Senjaya dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Kawal Pilkada kami sampaikan, Anda yang tentukan. Komisi Pemilihan Umum Daerah Prabu Muli menggelar peluncuran atau launching pemilihan kepala daerah untuk wali kota dan wakil wali kota Prabu Muli 2024 dengan maskot tunas, ditandai pemotongan buah nanas oleh Ketua KPUD Sumatera Selatan. Dalam sambutannya, Ketua KPUD Sumatera Selatan Andika Pranata meminta agar masyarakat sama antusiasnya dalam memilih kepala daerah seperti memilih legislatif. Kita akan kembali melaksanakan pemilihan. Kalau kemarin sudah untuk pemilihan gubernur, pemilihan presiden, wakil presiden, dan calon legislatif, tahun ini kita akan melakukan pemilihan gubernur, wakil gubernur, wali kota, wakil wali kota. Tanggal 27 November 2002. Mari kita sama-sama menuju TPS, menggunakan hak kita masing-masing dalam menentukan pilihan kita, pilihan yang terbaik untuk memimpin kota Prabu Muli ini. Peluncuran dan sosialisasi akbar pemilihan kepala daerah, gubernur dan wakil gubernur serta wali kota dan wakil wali kota turut dimeriahkan artis